Halo, baik Bapak Ibu. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya James Dalis. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial cara menjurnal pada puskesmas tentang jurnal belanja modal atau belanja komputer ya. Nah, di sini saya sudah sediakan satu transaksi yaitu belanja komputer dan kita diminta buatkan jurnal kasnya dan jurnal akrualnya. Oke, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita masukkan tanggalnya dulu, kemudian belanja komputer ya, seperti ini, dan kemudian di sini anggarannya blood ya. Nah, setelah itu nomor bukti, kita masukkan nomor bukti yang ada pada nomenklatur ya. Oke, kemudian nomor rekening kita melihat nomenklaturnya belanja komputer, maka kita mengambil rekening belanja komputer ya. Nah, di sini akun saya ini saya batasi hanya sampai pada belanja modal peralatan dan mesin ya. Hanya ini aja ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau buat rinci silakan menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sesuai peraturan Permendagri yang ada ya. Nah, kemudian kita masukkan rekening perubahan estimasi sal ya. Perubahan estimasi sal. Oke. Oke, next kita masukkan JU dan di sini nilainya 15.000 ya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita buat jurnal akrualnya ya. Nah, jurnal akrual ini di sini saya buat 3 akun ya. 3 akun yang terpengaruh. Yang pertama, karena ini belanjanya belanja modal, maka akun yang berpengaruh yaitu akun aset tetap ya, karena menambah nilai dari aset tetap si puskesmas, sehingga kita mencari rekening aset tetap ya, yaitu yang ada pada laporan neraca atau laporan posisi keuangan seperti ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu saya masukkan kode rekening utang PFK ya. Nanti Bapak Ibu sebentar saya jelaskan. Oke. Utang VFK ini dalam pemerintah yaitu biasa dikenal utang pajak ya, yang belum disetor ya oleh Bendahara Pengeluaran. Kemudian ini kita masukkan rekening Bendahara Pengeluaran yaitu kas bank ya atau kas bank. Oke, sudah jadi ya. Oke, di sini penjelasannya Bapak Ibu. Nah, dalam kenyataannya Bendahara Pengeluaran DUT itu tidak real time dalam pembayaran pajak ke pihak ketiga. Contoh misal ini belanjanya tanggal 21 bulan 10 ya. Oke, nah biasanya sih sudah dibayar ya ke pihak ketiga, tapi pajaknya nggak dibayar ke pihak ketiga, pajaknya sudah ditahan oleh Bendahara Pengeluaran, karena Bendahara Pengeluaran ini bisa disebut sebagai WAPU, wakil pungut. Oke, nah karena sudah ditahan, jadi si bendahara itu tampung dulu semua pajak-pajak yang ia dapat. Kemudian nanti akhir bulan baru disetor sekalian gitu. Itu biasa pada praktiknya ya. Saya nggak tahu di puskesmas Bapak Ibu gimana cara bayarnya. Nah, kalau dalam kasus itu maka kita melihat belanja peralatan dan mesin ini 15.000 ya. Misal, nah 15.000 ini sudah termasuk pajaknya ya. Jadi Bapak Ibu kita hitung dulu pajak PPN-nya berapa, PPh-nya berapa ya. Nah, di sini saya sudah buat ya. Di sini kita dapat DPP-nya 13.514, kemudian PPN-nya 1.486, PPh 22-nya 203. Nah, setelah kita dapat, kita langsung jurnal saja ya total pajaknya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kas yang kita bayar ke penyedia selisih antara harga yang perolehan dan potongan pajak, itu yang kita bayar ke penyedia. Nah, Bapak Ibu
karena kita berbicara seperti praktiknya yang saya katakan tadi, nanti akhir bulan, maka ketika akhir bulan, misal ya 30 bulan 10 ya, 30 bulan 10 2024 ya. Ini penyetoran pajak ya, pajak ke kas negara gitu. Oke, seperti ini ya. Dari anggarannya anggaran BLUT ya. Dan kode SPM-nya ini masih tetap ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini juga biasanya bisa dikatakan jurnal penyesuaian ya. Kalau nggak mau bisa juga jurnal biasa JU ya. Karena ini nggak akhir tahun ya, tapi akhir bulan gitu. Dalam kasus ini saya coba jurnal penyesuaian aja ya. Nah, karena kita bayar, otomatis kas kita itu berkurang ya. Kita bayar ya. Oke. Nah, kemudian apa yang berkurang? Nah, maka yang berkurang utang PFK ya. Utang PFK kita berkurang ya. Sebenarnya utang PFK ya. Artinya uang-uang yang kita dapat kita pungut tapi belum kita setor ke kas negara gitu. Nah, ya, jumlahnya berapa? Jumlahnya kita lihat sesuai yang ada pada daftar utang PFK ya. Di sini ada 1000, jadi kita masukkan 1000 juga nilainya ya. Kita masukkan nilainya 1000 juga gitu ya. Nah, seperti ini. Maka oke, sudah jadi nih. Jadi akhir bulan 10 kami nggak punya utang pajak lagi ya. Jadi utang pajak sudah habis. Oke Bapak Ibu, jadi ini kan kita sudah jurnal nih. Maka kita cek dulu ya ke worksheet ya. Misal kita lihat di di akun neraca dulu ya. Akun neraca kita lihat ya. Oke ya. Oke, ini sudah ada ya. Nih, sudah muncul ya. Aset tetap kita sudah muncul ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat utang ya. Utang gitu ya. Nah, oke, disesuaikan gitu ya. Nah, seperti itu. Di sini saya JU ya. Kalau saya ganti misal JP ya. Oke, sebentar. Saya ganti JP di sini, nanti di worksheet nanti munculnya di sini ya. Di jurnal sini di kolom penyesuaian ya. Artinya ini kita ada utang, tetapi setelah akhir bulan kita sudah bayar gitu. Jadi pada akhir periode atau pada laporan neraca kita nggak punya utang di sini tuh nanti ya. Nggak ada ya. Oke. Nah, coba kita lihat ke laporan LRA ya. Nah, laporan LRA kita sudah muncul nih 15.000 ya, belanja pengeluaran, belanja peralatan dan mesin ya. Kemudian kita cek ke ini saldo kita ya, saldo akhir kita, kas kita ya, 70.000 kita cek ya. Oke. Nah, ini ya sama 70.000, dan ini kuncinya untuk laporan BLUT ini harus sama ya. Sal itu harus sama dengan silpa gitu ya. Kalau salah berarti masih ada yang diperbaiki atau masih ada yang keliru gitu. Nah, ini harus sama juga dengan kas yang ada pada neraca keuangan ya. Kita cek 70.000. Nah, ini sama nanti ya. 70.000 LPSAL 70.000, kemudian ini juga 70.000 LRA ya. Nah, gitu. Nah, di sini neraca kita lihat daftar aset, nilai aset kita ada 15.000 ya. Nah, untuk utang kita di sini ya, di sini sudah nggak ada ya, di sini karena kita sudah sesuaikan tadi ya, kita sudah bayar akhir periode ya. Di sini seandainya saya nggak bayar ya, misal ya, di sini saya hilangkan dulu, misal ya. Nah, nanti pada laporan neraca itu muncul utang kita gitu. Karena kita belum bayar atau kita sudah bayar tetapi si akuntansi itu belum melakukan jurnal penyesuaian atas utang PFK gitu. Sehingga masih muncul begitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke, di sini kita sudah di neraca.
Dan kemudian kita coba lihat laporan arus kas ya. Laporan arus kas itu harus mencerminkan saldo akhir kas sesuai dengan kenyataannya gitu. Karena di sini mencerminkan nilainya 70.000, kita cek ke neraca sama nggak nilainya gitu ya. Nah, ternyata sama, dan Bapak Ibu selamat, Bapak Ibu sudah berhasil menyusun laporan keuangan atas belanja peralatan dan mesin gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa mengerti dari penjelasan singkat saya ini. Jangan lupa subscribe channel saya ini agar saya lebih semangat membuat video-video yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Oke, sekian dan terima kasih.